Visi dan misi BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Visi BAN SM adalah terwujudnya lembaga akreditasi sekolah atau madrasah yang profesional dan terpercaya. Misi BAN SM adalah A. Mengembangkan sistem penyelenggaraan akreditasi yang efektif dan efisien sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan nasional. B. Mengembangkan perangkat akreditasi dan mekanisme yang tepat dan bermutu. C. Mengembangkan integritas dan kompetensi pengelola dan pelaksana akreditasi. D. Mengembangkan jejaring akreditasi dengan berbagai pemangku kepentingan. E. Mengembangkan sistem informasi akreditasi sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan mendukung pengambilan keputusan. F. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan institusi akreditasi negara lain. Moto BAN SM. Moto BAN SM adalah profesional, terpercaya dan terbuka. 1. Profesional, artinya akreditasi sekolah atau madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. 2. Terpercaya, artinya akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang teruji, proses yang adil dan objektif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Terbuka, artinya proses akreditasi dilakukan secara transparan dan hasilnya dapat diakses oleh semua pihak. Baiklah, saya Ahmad Aldianto akan melanjutkan daripada penjelasan materi kelompok saya. Makna logo BAN SM adalah sebagai berikut. BAN SM merupakan singkatan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Lingkaran bermakna keutuhan seluruh aspek yang dinilai. 8 garis berwarna putih bermakna 8 standar nasional pendidikan sebagai acuan. Warna merah pada checklist bermakna objektif, komprehensif, adil, transparan, dan akuntabel. Warna biru pada lingkaran bermakna sebagai bagian dari Siknas yang memberikan layanan secara profesional. Yang kelima, tanda checklist bermakna BAN SM adalah penilaian kelayakan sekolah madrasah terhadap standar, dan warna kuning pada tulisan BAN SM bermakna masa depan yang cerah dan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juliansyah, saya di kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang BAN SM Pusat memiliki struktur organisasi yang terdiri atas. Jadi, struktur organisasi BAN SM ini mempunyai empat struktur organisasi. Yang pertama, ketua merangkap anggota. Jadi, di mana ketuanya ini selain menjadi ketua, dia juga merangkap sebagai anggota. Dia sebagai anggota juga sebagai ketua. Jadi dia merangkap dua posisi tersebut. Sedangkan yang kedua ini sekretaris merangkap anggota. Jadi sama seperti ketua tadi. Kalau ketua tadi, ketua menjadi anggota. Kalau sekarang sekretaris menjadi anggota. Dia juga sebagai sekretaris, tetapi juga sebagai anggota. Karena merangkap dua. Merangkap sebagai sekretaris, juga merangkap sebagai anggota. Yang ketiga ini anggota, pure murni anggota, tidak merangkap menjadi bendahara atau apapun. Dia pure murni menjadi anggota dari ketua dan sekretaris tadi. Yang keempat, anggota BAN SM ini berjumlah gasal paling sedikit 5 orang. Jadi dalam sebuah organisasi BAN SM ini paling sedikit itu 5 orang, dan yang paling banyak itu 15 orang. Jadi gimana kalau 4 orang? 4 orang itu kurang karena dia paling sedikit 5 orang, kadang paling banyak 5 orang. Bagaimana kalau 16 orang? Kalau 16 orang itu kelebihan, dia harus dikurangi. Batas maksimalnya adalah 15 orang. Sedangkan BAN SM provinsi, jadi pusat sama provinsi ini
hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Provinsi memiliki struktur organisasi terdiri atas. Kesamanya adalah ketua merangkap sebagai anggota, sama kayak di pusat tadi. Ketua merangkap sebagai anggota. Yang kedua, sekretaris merangkap anggota, sama seperti yang pusat tadi. Sekretaris juga merangkap anggota sebagai sekretaris, juga sebagai anggota. Yang ketiga, pure murni anggota. Yang keempat ini, anggota BSM yang di provinsi berjumlah dasar paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang. Sedangkan di pusat paling banyak 11 orang, kalau di provinsi itu paling banyak 11 orang. Lebih dari itu tidak bisa. Yang kelima, jumlah anggota BSM provinsi disesuaikan dengan jumlah sekolah. Jadi berapa anggotanya juga disesuaikan. Misalnya banyak di itu 6 sekolah, maka jumlah anggotanya juga 6. Jumlah kabupaten atau kota, lulusan dan tingkat kesulitan geografis wilayahnya. Jadi disesuaikan dengan geografisnya juga. Jumlah kabupaten atau kota lulusan di tingkat tersebut juga disesuaikan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.